Ya, selamat siang Bapak Ibu nasabah BCA yang kami hormati. Selamat datang dalam acara Wealth Inspiration Webinar BCA House View periode Maret 2022. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dalam acara siang hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Reginald, selaku moderator dari BCA yang akan memandu acara pada siang hari ini hingga selesai. Nah, Bapak Ibu, acara hari ini itu merupakan persembahan dari BCA kepada Bapak Ibu yang selama ini telah setia menjadi nasabah BCA, Bapak Ibu. Bulan lalu kita sudah membahas BCA House View periode Februari 2022. Dan saat ini kita akan bersama-sama nih Bapak Ibu melihat update terkait BCA House View periode Maret 2022. Melalui BCA House View yang diterbitkan BCA setiap bulannya, kami berharap agar kami dapat senantiasa memberikan informasi paling update Bapak Ibu terkait situasi ekonomi, pandangan BCA terkait situasi ekonomi baik global maupun domestik, dan juga pandangan BCA pada kelas-kelas aset yang juga disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, di tengah-tengah kita telah bergabung Ibu Liliana Sutianto selaku Senior Vice President Wealth Management BCA, dan juga Bapak Richie Norbertandia CFA selaku Assistant Vice President Wealth Management BCA. Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi ya, selanjutnya kita akan langsung mengundang aja nih, Bapak Ibu. Ibu Liliana Sutianto selaku Senior Vice President Wealth Management BCA untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara hari ini. Kepada Ibu Lili, waktu dan tempatnya kami persilahkan ya, Bu. Ya, terima kasih Regi. Selamat siang Bapak Ibu, para nasabah yang terhormat, Bapak Ibu Kepala Kakanwil yang hadir di sini. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk hadir dalam Wealth Inspiration Webinar kali ini. Setiap bulan kita akan hadir untuk mengupdate Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti yang akan dipaparkan lebih lanjut setelah ini adalah bagaimana dengan kondisi saat ini, di mana kalau kita tahu bahwa inflasi saat ini semakin naik terus gitu ya. Amerika sudah all time high selama beberapa bulan terakhir ini. 40 tahun terakhir all time high. Nah, impact-nya seperti apa terhadap aset kelas yang Bapak Ibu miliki? Selain itu juga tanggal 24 Februari kemarin Rusia menyerang Ukraine. Dan sekarang juga ada perundingan-perundingan. Nah, impact-nya apa ini terhadap aset kelas yang Bapak Ibu miliki, gitu ya. Terus kemudian juga Fed yang dengan agresif mau menaikkan tingkat suku bunga, ini tentunya akan berpengaruh terhadap aset-aset kelas yang kita miliki, antara lain adalah money market, terus kemudian juga fixed income, dan juga mungkin investasi kita terhadap pasar saham, baik yang di lokal maupun global, gitu ya. Nah, kita juga ingin melihat mengenai kondisi Indonesia seperti apa. Melalui House View kali ini, kami berharap pandangan dan informasi yang kami berikan dapat memberikan insight dan masukan yang bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dalam menentukan strategi portfolio Bapak Ibu ke depannya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih untuk keikutsertaan Bapak Ibu pada siang hari ini. Selamat mengikuti Wealth Inspiration Webinar House View Maret 2022. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Lili atas sambutannya. Ya, selanjutnya saya akan mengundang narasumber kita, Bapak Richie Norbertandia CFA, selaku Assistant Vice President Wealth Management BCA. Untuk berbincang-bincang nih, nanti Pak Richie juga akan memberikan pemaparan dan juga informasi mengenai BCA House View periode Maret 2022. Selamat siang, Bapak Richie. Gimana Pak kabarnya, Pak? Selamat siang Pak Regi, kabar baik, salam sehat. Selamat siang Bapak Ibu nasabah BCA dan juga para Kakanwil, KKCU, dan Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Ya, salam sehat ya Pak. Terima kasih nih Pak Richie udah bersedia untuk hadir dalam webinar hari ini. Dan saya yakin juga nih pasti Bapak Ibu semua yang ada di sini udah nggak sabar nih mendengarkan pemaparan Bapak Richie yang tentunya menarik sekali gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempatnya kami persilahkan ya Pak Richie. Terima kasih Regi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada hari ini. Sungguh kesempatan yang baik ya, setiap bulan BCA boleh sharing kepada Bapak Ibu semua, semoga ini bisa bermanfaat. Seperti biasa kita mulai dengan TAA atau Tactical Asset Allocation. Dan memang untuk ratingnya belum ada perubahan Bapak Ibu. Untuk money market dan fixed income masih slightly underweight, sedangkan untuk equity masih slightly overweight. Saya akan jabarkan satu persatu, nanti alasannya mengapa ya, tapi pada intinya untuk money market
Karena kalau kita perhatikan bunga deposito memang sudah menyentuh level terendah setidaknya selama 20 tahun terakhir, atau bahkan sepanjang masa ya, kayaknya belum pernah deposito serendah ini. Untuk fixed income, jelas karena inflasi naik tinggi, musuh pertama daripada bonds atau obligasi adalah inflasi. Dan karena inflasi naik tinggi, oleh karena itu kami memberikan rating slightly underweight untuk fixed income. Dan yang terakhir untuk equity, kita bisa lihat sebenarnya perekonomian terutama Indonesia itu membaik ya. Jadi pasti perusahaan-perusahaan akan diuntungkan. Kita sudah lihat laporan keuangan full year 2021 ataupun di kuartal 4 2021 banyak sekali yang beat estimate di Indonesia ya. Dan kita lihat saham-saham blue chip juga naik cukup signifikan karena memang laporan keuangannya cukup strong dari berbagai sektor Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas lebih detail. Yang pertama saya lanjutkan dengan topic of the month ya. Jadi memang semua masalah the Fed gitu kan, selalu pembahasannya the Fed mau menaikkan suku bunga. Ya, the Fed ini harus lebih cepat, harus terburu-buru menaikkan suku bunga karena inflasi kemarin baru dirilis datanya untuk bulan Februari itu di 7,9%, Bapak Ibu. Tinggi sekali. Ya, Indonesia terakhir inflasi setinggi itu sudah lama sekali, sudah mungkin 10 tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya. Udah cukup lama lah bisa dikatakan. Sekarang inflasi kita terakhir di Februari hanya 2% saja. Nah, jadi bisa dikatakan inflasi di Amerika ini luar biasa tinggi, dan bukan di Amerika saja, tapi di Eropa dan seluruh dunia juga. Nah, kalau kita lihat ini adalah probability, ya. Jadi ekspektasi pasar terhadap probability apakah the Fed akan menaikkan suku bunga berapa kali di tahun ini. Kalau di sini artinya 5 kali. Dan yang tengah artinya 6 kali, dan di yang paling kanan artinya 7 kali. The Fed akan menaikkan 6 kali. Ya, dari level sekarang 0,25 ditambah 6 kali 0,25 atau 1,5, berarti nanti akhir tahun 2022 itu menjadi 1,75. Itu artinya naik 6 kali. Tapi kalau naik 7 kali artinya 1,75 tambah 0,25 berarti menjadi the Fed rate-nya menjadi 2%. Dan saya sudah cek probability ini belum banyak berubah Bapak Ibu selama 2 minggu terakhir ini. Jadi masih, bahkan sekarang ada yang udah expect 18% probability the Fed akan naikinnya 8 kali, ya bukan 7 kali aja, bahkan 8 kali. Karena inflasi itu benar-benar kita akan lihat di tahun ini betul-betul melonjak dengan sangat signifikan Bapak Ibu. Nah, ini yang warna biru adalah yang pertanggal 24 Februari dan yang warna abu-abu adalah yang 3 Januari. Jadi hanya dalam waktu kira-kira 2 bulan, ini perbedaan ekspektasinya sangat drastis. Ya, yang 7 kali aja udah dari 0% naik ke 30%. Jadi kelihatannya kenaikan suku bunga The Fed ini sudah tidak bisa dihindari lagi. Dan kita lihat juga gimana geopolitical tension antara Rusia dan Ukraine itu menciptakan tekanan inflasi yang jauh lebih signifikan lagi. Ya kalau tahun lalu kita cuma cerita energy crisis gitu ya. Inflasi naik gara-gara harga energi naik, harga minyak, gas alam, dan juga batu bara. Di tahun ini energi naiknya lebih luar biasa. Ya, kita lihat coal, CPO nyentuh all time high, dan ditambah lagi sekarang food prices ya karena krisis ini. Jadi kelihatannya inflasi ini memang sudah tidak bisa dihindari lagi Bapak Ibu, terutama untuk Indonesia. Tahun lalu kita nggak terlalu berasa karena memang pemerintah dengan sengaja menjaga dengan sangat ketat inflasi. Tapi di tahun ini kelihatannya sudah tidak terelakkan lagi Bapak Ibu, di seluruh dunia inflasi akan naik. Kita mungkin lanjut ke COVID dulu ya sebelum kita bahas lebih detail tentang perkembangan ekonomi. Untuk COVID kita bisa lihat kasusnya sudah turun. Memang ini adalah Omicron ini naiknya luar biasa cepat. 2-3 minggu lalu hampir banyak sekali ya, mungkin 70% orang yang kita kenal kayaknya kena Omicron. Ya. Tapi puji Tuhan tidak separah Delta. Mungkin gejala sesak nafas tidak terlalu banyak. Ya bahkan demam pun nggak terlalu banyak ya, atau demamnya lebih pendek. Dan ya ini adalah hal yang baik ya. Semoga betul ini kita memang sudah memasuki masa endemi. Karena memang ini adalah salah satu ciri-cirinya ya. Virusnya semakin tidak ganas, tetapi penyebarannya semakin cepat. Ya, akhirnya akan menjadi flu biasa. Ya, seperti apa yang kita alami sebenarnya setiap tahun 2 kali, ada perubahan cuaca, dan banyak orang yang kena batuk pilek ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat dampaknya apa ya Omicron ini, terlihat ini yang warna biru ini adalah PMI atau Purchasing Manager Index. Jadi ini adalah sebuah indeks ya, leading indicator sebutannya. Ini adalah survei terhadap para purchasing manager pada pelaku bisnis
Apakah mereka mau ada banyak indikator? Salah satunya misalnya mau ekspansi nggak, mau buka pabrik lagi nggak, mau tambah produksi nggak, lalu pembayaran gimana, lancar nggak, gitu ya. Kalau turun ini artinya makin nggak bagus, atau contraction. Kalau naik artinya expansion. Batasnya adalah 50, di bawah 50 itu nggak bagus, gitu ya. Di atas 50 itu masih positif lah dianggapnya. Tapi trennya bisa kita lihat di Amerika turun, dan PMI yang kami pakai ini adalah manufacturing ditambah services. 80% ekonomi Amerika adalah service. Eropa juga pretty much sama gitu ya, kira-kira sama, hampir 70-80% ekonominya dari service. Jadi kita bisa lihat turunnya signifikan di sini. Tapi memang kami sudah cek manufacturing belum kena terlalu signifikan. Ya karena make sense, kalau kita di rumah, kita beli barang tetap bisa. Tapi kalau kita mau nginep di hotel kan nggak bisa dari rumah. Ya kecuali nanti mungkin di metaverse, dan mungkin kita udah punya semua alat ya di tubuh kita sampai kita bisa merasakan kita berendam di bathtub toilet gitu ya. Kalau alatnya sudah ada, ya mungkin itu beda cerita. Tapi untuk sekarang terlihat yang lebih kena itu sektor jasa, Bapak Ibu. Tapi kemudian nanti yang rebound biasanya akan lebih signifikan sektor jasa juga ya, karena orang ya sekali bisa buka seperti sekarang, Bali pasti bentar lagi penuh lagi, ya, apalagi pelonggaran sudah dilakukan. Jadi intinya dari COVID banyak kemajuan, dari vaksinasi banyak kemajuan, Indonesia pun banyak yang sudah dapat 3 dosis, bahkan saya juga dengar beberapa orang ada yang sudah dapat 4 dosis, gitu ya. Jadi dari segi vaksinasi dan COVID ini hal yang baik. Kita doakan sama-sama ini benar-benar adalah gelombang yang terakhir supaya dunia bisa kembali normal ya, pulih. Karena sudah 2 tahun lewat tanpa terasa ya Bapak Ibu ya di masa pandemi ini. Kita lanjutkan ke inflasi Amerika. Ya, ini yang untuk bulan Januari ini inflasinya. Datanya keluar 10 Februari. Total 7,5%, paling tinggi ini gasolin. Jadi saya pribadi baru ngisi bensin minggu lalu Bapak Ibu, dan saya ngisi itu terakhir itu nggak nyampe 1 bulan lalu, mungkin 2 minggu, 3 minggu lalu. Harganya itu naiknya 2.600 perak, ya, hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kita udah teriak-teriak di Indonesia, tapi itu percayalah nggak ada apa-apanya. Di Singapura, bensin yang paling mahal itu saya baru ngobrol sama salah satu kenalan saya, itu Rp40.000, ya, yang round 95. Jadi luar biasa, kenaikan bensin itu luar biasa di seluruh dunia. Di Amerika sudah dari tahun lalu, di Inggris sudah dari tahun lalu. Di Indonesia nggak berasa karena Pertamina tanda kutip mensubsidi. Tapi pertanyaannya apakah di tahun ini akan kuat lagi? Kelihatannya mungkin enggak, ya, karena memang kenaikan harga minyaknya luar biasa tinggi sekali, Bapak Ibu ya. Dan memang di APBN kita nggak ada dana untuk memberikan subsidi minyak. Jadi ini memang dimasuknya yang kena ini kantong Pertamina. Dan ya tentu saja nggak bisa berlarut-larut ya, di satu titik harus dilepas gitu, mengikuti harga pasar. Nah sisanya kita lihat energi ya, energi lain yang mungkin gas dan sebagainya, mobil, makanan, housing, personal care. Jadi ini semua memang kenaikannya sangat signifikan di Amerika. Ini yang membuat tadi ya, orang expect the Fed ini harus menaikkan suku bunga. Ini kita belum bicara konflik Rusia dan Ukraine. Ya, kalau kita tambah faktor itu, ya tentu saja inflasi ini akan semakin bengkak. Pertanyaannya, the Fed-nya akan tetap menaikkan suku bunga atau dia diam dulu sebentar, tetapi konsekuensinya nanti naiknya harus lebih cepat. Kemungkinan bisa di 1 kali meeting, sekali naik bisa langsung 0,5% atau 2 kali 0,25%. Ya, itu adalah dilema yang ada sekarang, ya, yang market itu sedang mencerna dan menebak. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu yang warna abu-abu adalah per 24 Februari, yield atau imbal hasil obligasi di seluruh dunia naik karena US Treasury naik, UK naik, Germany semuanya naik nih di Eropa. Yang tadi yang negatif yaitu Germany dan Swiss juga sudah jadi positif. Dan kalau saya perhatikan Bapak Ibu, sebenarnya secara year to date US Treasury 10 tahun itu naiknya cuma 0,4%. Tapi lucunya di Eropa, Jerman yang dianggap safe haven-nya Eropa, itu naiknya 0,6%. Berarti lebih tinggi daripada si US Treasury. Padahal yang mau naik suku bunga adalah Amerika, bukan Eropa, gitu ya. Berarti harusnya yield Eropa ini nggak naik segitu. Tetapi itu mungkin adalah pelaku pasar sudah memprice in, sudah memfactor in, berekspektasi bahwa inflasi di Eropa ini juga akan naik. Sudah naik dan akan naik lebih tinggi lagi. Oleh karena itu yield atau imbal hasil juga naik Bapak Ibu. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Di Indonesia kita juga barusan lihat ya, seminggu 2 minggu terakhir
setelah kalem, nggak pernah koreksi, FR akhirnya harganya mulai pada turun. Kalau Indon sudah turun dari 2 bulan lalu, bahkan dari awal tahun, mengikuti global market. Nah, FR-nya baru mulai, tanda kutip mark to market, baru mulai terjadi penurunan, Bapak-Ibu. Nah, kita lihat di sini, inflasi di seluruh dunia naik tinggi sekali, kecuali di Asia. Asia ini masih rendah. Dan ini agak aneh. Aneh dalam arti biasanya negara berkembang, ini kan Asia Pasifik ini negara berkembang. Negara berkembang ini kalau lagi biasa ribut inflasi, pasti kena duluan. Salah satunya India, Indonesia itu udah langganan lah, bisa dikatakan. Tapi kali ini kita udah lihat gimana pemerintah betul-betul menjaga harga, semua harga, inflasi sangat bisa dibilang terjaga. Di India tidak. Di India inflasi 6%, 7%, bahkan pas inflasi Indonesia sudah ke 2%. Jadi di India permasalahan inflasi itu masih real, dan kita bisa lihat investor asing keluar cukup banyak ya di pasar saham, nanti kita akan bahas dari India, salah satunya karena faktor ini juga, inflasi. Nah, jadi seluruh dunia akan melakukan pengetatan moneter, tapi berbeda dengan China. China kita tahu dia akan mau mencoba untuk soft landing. Maksudnya gimana sih? Pertumbuhan ekonomi selama ini sangat cepat, sangat tinggi dengan menggunakan hutang. Ya seluruh dunia ya kalau mau ekonomi cepat itu pakai hutang, Bapak Ibu. Salah satunya kita lihat semua negara maju, debt to GDP-nya atau hutang dibagi dengan PDB itu mayoritas 90% itu di atas 100%. Jepang udah 200-an%, Singapura 100% lebih, Amerika 150% dan sebagainya. Ya jadi bisa dikatakan China ini mau mulai deleveraging, dia mau mulai lebih normal, dia mau fokus ke domestic consumption. Artinya dia nggak bisa ngutang terlalu banyak lagi, dia akan lebih ngandelin konsumsi dalam negeri. Oleh karena itu, kita lihat China akan slowing down ya. Nah, tapi karena ekonominya melambat, makanya harus diturunkan suku bunga. Salah satu yang diturunkan adalah ini, one year medium term lending facility. Ya ini mulai turun ya, jadi mau minjem duit itu lebih murah. Kemudian kita bisa lihat yang warna biru, ini sempat naik, kemudian turun. Nah, kemudian ini ada arahnya agak naik. Jadi ini memang tujuannya supaya menjaga ekonomi ini, ibaratnya kalau jatuh jangan sampai menabrak tanah dengan sangat kencang gitu ya. Tetapi ada cushionnya, ada apa ya? Ada penahannya gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah ini yang membuat obligasi China menjadi incaran malah sekarang di dunia gitu ya. Orang malah masuk ke kalau bond market itu lari ke China karena monetary policy-nya itu masih easing. Kalau di US, di UK, Europe, seluruh dunia itu tightening atau pengetatan dengan cara menaikkan suku bunga. Di China malah sedang diturunkan. Ya. Dan memang China nggak ada permasalahan inflasi, jadi nggak perlu menaikkan suku bunga dengan sangat signifikan. China itu udah lama inflasi dijaga dengan sangat baik. Malah jangan-jangan Indonesia sebenarnya belajar dari China untuk tanda kutip pemerintah menjaga harga ya supaya inflasi bisa rendah. Kita lanjutkan ke Indonesia, Bapak Ibu. Kalau kita lihat COVID ya ini Delta naik tinggi sekali, tapi tidak diiringi dengan kasus kematian. Ini adalah hal yang positif. Ya semoga betul yang tadi saya katakan ini adalah endemi. Dari segi vaksinasi yang baru pertama dapat 1 dosis dan yang kedua ini 51%, di total semua orang yang pernah dapat vaksin itu sudah 69%. Kalau kita tambah sedikit dengan orang yang mendapat booster atau vaksin ketiga, total sudah 70% lebih. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau pemerintah kok kelihatannya mulai melonggarkan. Nomor 1, Omikron itu memang virusnya katanya tidak menyerang sampai paru-paru. Jadi lebih banyak itu ke saluran pernafasan atas, walaupun ada juga orang yang kena sesak nafas. Tapi berbeda dengan Delta yang jauh lebih ganas. Ya, itu nomor 1. Nomor 2, memang ini sudah mencapai definisi daripada herd immunity, atau 70% dari populasi itu sudah tervaksinasi. Oke. Nah, jadi 2 faktor itu, satunya virus yang makin nggak ganas, di satu sisi juga vaksinasi makin cepat. Itulah saya rasa yang mendasari keputusan pemerintah untuk bisa dikatakan melonggarkan dengan sangat signifikan. Dan itu sudah terjadi di seluruh dunia, Bapak Ibu. Di Eropa orang nggak ada, lebih jarang yang pakai masker. Malah yang pakai masker jadi aneh sekarang kalau di Eropa. Di Amerika juga sama, di Aussie, di mana-mana ya. Nah, jadi hopefully betul kita memasuki endemi dan kita bisa kembali ke masa semula ya, di mana kita bisa beraktivitas dengan normal lagi. Nah kalau kita lihat GDP Indonesia di 5,02%, ini sudah kembali ke tren Bapak Ibu setelah turun di masa COVID, sekarang sudah mulai kembali lagi ke kisaran 5%.
Dan tahun ini sebenarnya di drive akan banyak oleh consumption. Ya, kita sudah lihat banyak sekali barang-barang sektor-sektor saham ya, perusahaan-perusahaan itu konsumsinya itu naik. Dan karena harga komoditas lagi tinggi, itu juga sangat menguntungkan buat Indonesia. Itu alasannya bagi Bapak Ibu yang mungkin bertanya-tanya, ya bingung ya. Amerika Dow Jones, Eropa sehari minus 3%, 5%, kemarin itu 7%. Indonesia IHSG naik 2%. Cetak all time high. Asingnya masuk year to date udah mau 30 triliun di regular market. Ya, jadi salah satu penjelasan karena ekonomi Indonesia dipercaya akan membaik di tahun ini. Dari trade balance masih positif walaupun surplusnya akan mengecil. Satu, karena ekspor itu turun. Kenapa? Karena ada DMO, Domestic Market Obligation. Kalau dulu cuma batu bara. Jadi 30% produksi batu bara harus untuk Indonesia. Sisanya silahkan diekspor. Sekarang CPO, crude palm oil atau minyak kelapa sawit juga sama, 30% juga. Karena kita tahu ada kelangkaan minyak goreng. Ya. Jadi itu membuat ekspor sedikit banyak akan turun. Gitu ya. Nah, di satu sisi impor ekspektasi akan naik, Bapak Ibu, karena orang mulai konsumsi lagi. Apalagi dalam waktu 2 bulan kita akan memasuki masa Lebaran. Jadi di tahun ini memang kalau misalnya trade balance itu mulai negatif atau surplusnya makin kecil, itu sudah widely expected, sudah sangat diekspektasi oleh ekonom dan para pelaku pasar. Implikasinya sedikit banyak akan ke rupiah nantinya. Untuk jangka pendek belum akan terlalu banyak dampak, tapi nanti kalau kita sudah kembali ke defisit, tentu saja secara teori ekonomi, ya mata uangnya juga akan melemah. Walaupun memang itu hanya satu faktor ya, ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi rupiah, Bapak Ibu. Itu hanya salah satu dari begitu banyak faktor. Kita lanjutkan ke CPI dan PPI. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail tentang inflasi. Inflasi ini kalau kita lihat PPI, Bapak Ibu yang warna abu-abu, Producer Price Index. Jadi inflasi dari segi produsen. Ini sudah naik. Dan setiap kali PPI naik, hampir pasti CPI itu akan naik juga. Itu udah kita lihat dengan jelas terjadi di Amerika, di Eropa. Dari tahun lalu kami sudah melihat PPI, CPI-nya belum naik, tapi kami katakan inflasi ini akan naik. Naiknya akan signifikan. Dan ternyata betul, CPI itu at the end of the day harus mengikuti PPI. Kemudian ditambahlah ya COVID lagi, ditambah lagi ada geopolitical risk, inflasinya makin shoot up lagi. Ya, jadi Indonesia ini suka nggak suka, cepat atau lambat akan merasakan inflasi juga, Bapak Ibu. Dari indeks belanja, Big Data BCA, internal BCA, semua transaksi yang terjadi di BCA dari segi belanja masih naik, tapi yang bisnis turun. Nah, ini penjelasannya dari ekonom kami adalah karena yang tadi DMO itu, ya. Jadi itu faktor dari batu bara yang nggak bisa diekspor, jadi mempengaruhi juga ke nilai transaksi juga ya, Bapak Ibu, secara keseluruhan. Nah, kalau currency, US dollar index range-nya diperkirakan di 96 ke 98, tapi kita lihat sempat nyentuh 100, dan kita lihat memang dengan perang ini dolar menguat karena safe haven, tapi kalau kita lihat euro dan GBP selama setidaknya 1 bulan terakhir itu melemah 3% lebih terhadap US dollar. Dan uang itu larinya kemana? Ke commodity based currency. Ya. Walaupun Aussie, New Zealand, itu juga ekonominya belum bagus-bagus banget. Tapi Aussie udah menguat 3% lebih terhadap dolar, dan juga yen juga gitu ya. Karena memang ini commodity play. Kalau commodity lagi bagus, Aussie, New Zealand, Canadian dollar ya biasanya itu juga akan mengikuti, akan membaik ya. Untuk yen sama safe haven, tapi safe haven pun sekarang kalah sama Aussie tadi ya, karena komoditinya naiknya luar biasa. Coal gitu ya, batu bara all time high. Chinese yuan juga di range-nya di 6,28 sampai 6,38. USD IDR range-nya diekspektasi untuk 3 bulan ke depan di 14.180 sampai 14,5. Nah, ini harus diakuin Bapak Ibu, Indonesia ini rupiahnya dan Asia sih ya, banyak mata uang Asia lainnya juga. Karena problemnya itu biasanya di negara berkembang. Sekarang problemnya di negara maju. Dan di sebelah barat, Asia ini di timur gitu ya. Jadi inflasi rendah, otomatis mata uang juga cukup terjaga. Dan juga belum ada nggak ada problem politik juga ya di Asia bisa dikatakan. Jadi problemnya banyak kan sekarang di negara maju. Jadi rupiah harus diakuin cukup diuntungkan, tapi memang Bank Indonesia, pemerintah itu dengan sengaja menjaga rupiah dengan cara-cara yang sangat efektif Bapak Ibu, setidaknya untuk beberapa tahun terakhir, karena memang regulator kita juga sudah banyak, isinya itu setahu saya banyak orang-orang yang memang sekarang memperhatikan dari segi capital market. Jadi bukan hanya pembuat kebijakan saja atau makroekonomi saja, tapi memperhatikan
psikologi yang ada di pasar juga, dan itu terbukti efektif ya Bapak. Nah, kita bahas komoditas. Ada minyak WTI 92, kemarin sudah sempat naik ke 125, kemudian Rusia dan Ukraina akhirnya bertemu, Ukraina bilang nggak akan masuk NATO, jadi tensionnya mulai turun, ya walaupun kemarin ada negosiasi kemarin malam di Turki dan belum ada hasil apa-apa, tapi minyak udah turun lagi ke 110-an, Bapak Ibu. Ya, dan memang minyak ini nantinya akan seperti ini, orang Barat itu nggak mau beli minyak di Rusia, gitu kan? Rusia jadi supply kemana? Ya ke China, ke India. Nah, jadi sebenarnya ada yang argue bahwa on balance nanti ya, net-netnya itu harga minyak supply and demand-nya akan lumayan rata. Gitu. Karena minyak di Barat misalnya supply-nya kurang, ya berarti seperti India dan China yang non-blok bisa dibilang, ya dia akan belinya ke Rusia, gitu kan, ngambilnya dari Rusia. Tapi tetap saja, Bapak Ibu, harga minyak di atas $100 itu bukan hal yang bagus-bagus banget buat Indonesia karena kita net importer minyak, gitu ya. Tetapi bagusnya adalah komoditas lain juga naik, tapi nggak bagusnya inflasi pasti terjadi, gitu ya. Inflasi di atas minyak di atas $100 itu Indonesia itu hampir nggak mungkin nggak kena inflasi, kecuali memang diberikan subsidi dari APBN, gitu ya. Tapi dengan keadaan sekarang jujur berat Bapak Ibu, karena kita defisit APBN juga sudah harus kembali ke minus 3% di 2023. Jadi punya waktu tinggal kurang dari 2 tahun. Sekarang dari minus 5%-an harus kembali ke minus 3% dari PDB. Ya. Itu di undang-undang. Nah, harga gas juga sama naik ya. Kita tahu Bapak Ibu bahwa di Eropa itu gas itu penting sekali. Dan Rusia itu mensuplai 40% kebutuhan gasnya Jermani dan juga Eropa, 30-40%. Jadi dengan sekarang Jerman nggak mau ngambil gas di Rusia, harganya setahu saya, dia mau ambil gas misalnya dari Amerika atau yang lain, itu minimal cost-nya naik 2 kali lipat. Ya, dan kita tahu juga Bapak Ibu, di Indonesia kita nyalain AC kalau cuma panas. Kalau di Eropa, di Amerika, kalau lagi dingin nyalain AC juga, tapi AC-nya tujuannya untuk menghangatkan ruangan. Ya, jadi ya itu kebutuhan energi itu bukannya tambah turun. Dan harga listrik di Eropa sudah luar biasa. Bapak Ibu yang mungkin anaknya ada yang sekolah, ada yang bekerja di Eropa, saya rasa pasti sudah dengar ceritanya gimana inflasi itu betul-betul sudah nyata dan sangat menggigit ya dompet daripada masyarakat gitu. Jadi komoditi tadi ini yang kami tampilkan dari segi energi, tapi komoditas dari pangan ya gandum, gula, coklat ya semuanya itu memang naik Bapak Ibu ya, naiknya cukup signifikan. Apalagi kalau bicara Rusia sama Ukraina digabung, mereka tuh mensuplai 30% total ekspor yang ada di dunia dari segi gandum. Orang Eropa, orang Amerika makannya semua pakai gandum Bapak Ibu, roti, pasta. Nah, tadinya saya pikir Indonesia mungkin nggak terlalu kena, tapi saya lupa orang Indonesia suka makan bakmi, gitu ya. Mie itu bikinnya pakai gandum juga, gitu kan, pakai tepung. Nah, jadi suka nggak suka seluruh dunia akan kena. Jadi yang tadi inflasi cuma dari energi, sekarang sudah mulai ke pangan. Dan kalau sudah ke pangan, saya rasa nggak ada lagi negara yang kebal terhadap inflasi. Jadi kita akan lihat nanti inflasi ini memang akan melonjak dengan cukup signifikan, Bapak Ibu. Kita lanjut ke aset kelas kita, yaitu money market. Kalau kita perhatikan memang kenapa ratingnya ini masih slightly underweight, Bapak Ibu. Karena memang pertumbuhan kredit ini memang sudah naik signifikan, tetapi DPK-nya juga masih cukup tinggi pertumbuhannya. Artinya apa? Likuiditas banyak. Kalau likuiditas banyak, ya berarti perbankan itu kan biayanya murah ya. Berarti ya namanya likuiditas banyak, nggak mungkin bunga deposito tinggi. Di semua negara di seluruh dunia itu udah hukum alamnya gitu ya. Dengan likuiditas yang banyak, loan growth-nya belum naik terlalu signifikan, maka bunga deposito turun supaya pinjaman bisa naik. Kenapa pinjaman harus naik? Supaya ekonomi bisa jalan, supaya uang bisa berputar gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, itu implikasinya menjadi rata-rata suku bunga deposito selama 12 bulan terakhir, ini sudah, deposito 12 bulan selama 20 tahun terakhir, bahkan saya berani argue, selama sepanjang sejarah Indonesia, gitu ya. Karena Indonesia inflasinya juga nggak pernah serendah ini. Waktu krisis dulu, 98, inflasi naik ke 60%, kalau saya nggak salah ingat. Ya, suku bunga naik ke 80% atau 70%. Nah, di sini 3,41% rata-rata deposito 12 bulan berdasarkan data di Bloomberg.
Nah, ini tetap akan berjalan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena likuiditas memang sangat berlimpah. Orang Indonesia itu bukan nggak punya uang, gitu ya. Cuman karena lagi Omikron aja, gitu. Ya kalau kita lihat mungkin banyak sekarang crazy rich yang ternyata lagi karena kasus juga, ya itu juga ternyata sebenarnya bukan saking bingungnya uang mau diapain gitu ya Bapak Ibu, akhirnya dipamer-pamer di sosial media gitu ya. Nah, tapi itu lagi pandemi. Bayangkan kalau lagi nggak pandemi, konsumsinya akan lebih tinggi lagi, akan seperti apa itu konsumsinya, ya. Dan orang Indonesia itu memang daya konsumsinya pasti masih cukup tinggi dan cukup besar. Tinggal Omikronnya lewat aja, pelonggaran, orang bisa aktivitas, roda itu akan berputar, ya, roda ekonomi itu akan berputar. Dan kalau nanti pertumbuhan kredit sudah tinggi, baru likuiditas perbankan turun, barulah bunga deposito bisa naik. Tapi selama likuiditas masih banyak dan juga bunga kredit, pertumbuhan kredit belum naik signifikan, bunga deposito juga akan sangat sulit untuk naik, ya, Bapak Ibu. Itu kenapa dari segi return kami menilai ini masih slightly underweight, ya, karena return-nya itu rendah sekali. Ya, Bapak Ibu pasti bisa rasakan deposito rendah sekali, investasi di reksadana pasar uang juga rendah sekali, gitu ya, karena instrumennya memang banyakkan deposito. Kita lanjut ke Indon, Bapak Ibu, atau Indonesia Government Bonds yang US dollar. Kita masih slightly underweight juga, karena jelas US Treasury itu sekarang yield-nya sudah kembali ke 2% lagi, dan dengan suku bunga akan naik ya 7 kali, 6 kali, harusnya logikanya yield itu akan lebih tinggi. Dan sekarang inflasi Amerika udah hampir 8%, yield-nya cuma 2%, berarti negatif. Real yield-nya itu negatif 6%. Ya, itu pernah terjadi cuma di 1970, paling dekat ya. 1970 ketika waktu itu inflasi besar-besaran seperti sekarang, kira-kira minyak juga luar biasa tinggi, komoditas meledak gitu ya. Nah, tapi ini nggak akan bertahan lama. Artinya inflasi Amerika nantinya setahun 2 tahun ke depan mungkin akan turun, tapi yield obligasinya juga harus naik. Jadi ibaratnya ketemu di tengah. Ya, karena suku bunga juga harus naik, Bapak Ibu. Dan ditambah lagi ada 3 proses pengetatan moneter yang harus terjadi semua di tahun ini. Menurut The Fed itu akan terjadi semua di tahun ini. Yang pertama tapering, ini sudah selesai. Di bulan ini tapering sudah selesai. Berapa bulan terakhir kita ributin soal tapering, market ributnya tapering. Sekarang udah nggak ada yang bahas tapering karena sudah selesai per bulan Maret. Selanjutnya adalah menaikkan suku bunga. Maret ini ekspektasi akan naik 0,25 setidaknya. Kemudian kalau itu sudah selesai, baru yang terakhir balance sheet reduction. Nah, saya mau jelaskan sedikit proses yang ketiga ini apa. Jadi Bapak Ibu bisa lihat yang warna abu-abu, ini adalah aset di dalam balance sheet The Fed. Bayangkan sebelum COVID 4 triliun, gara-gara COVID sekarang 9 triliun lebih, jadi naiknya 2 kali lipat. Jadi Amerika cetak uang, kemudian beli obligasi, ada MBS juga, ada US Treasury juga, nah itu naiknya udah 2 kali lipat. Nah, eventually, waktu balance sheet reduction ini, kalau Bapak Ibu perhatikan yang abu-abu, grafiknya ini turun nih Bapak Ibu di sini, yang abu-abu. Kemudian baru naik lagi karena ada krisis lagi. Eventually ini harus turun, ya akan turun. Pertanyaannya kapan dan seberapa banyak. Nah ini nanti akan mungkin seperkiraan saya akan jadi pembahasan di pasar mungkin di kuartal 2 atau kuartal 3, baru nanti kita akan bahas lebih detail. Baru market akan fokus ke situ. Setelah geopolitical tension ini udah mulai reda, orang move on gitu ya dari fokus yang itu, mulai kembali fokus ke monetary tightening. Dan proses ini Bapak Ibu, 3 fase ini terjadi dalam waktu 5 tahun terakhir. Tapi sekarang semua akan terjadi dimulai dalam waktu 1 tahun. Nah, karena memang likuiditas lagi banyak, jadi nggak terlalu masalah. Gitu. Tetapi suka nggak suka itu akan menjadi perbincangan yang ada di pasar, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari segi Indon, perbedaan yield ya terhadap US Treasury, ini sekarang hanya 1%. Rata-rata 5 tahunnya itu 1,5%. Dan saya nggak bisa ketemu alasan fundamental kenapa spread-nya itu malah turun. Kenapa bukannya malah naik dengan tightening seperti ini? Ya karena ya apalagi Indonesia juga hutang nambah. Amerika betul hutangnya nambah lebih banyak dari Indonesia, tapi Amerika itu dianggap negara yang nggak bisa bangkrut. Jadi nggak apple to apple sebenarnya. Gitu ya. Jadi dari segi spread, secara valuation nggak terlalu atraktif. Secara relative valuation ya dari spread US Treasury dengan Indon 10 tahun nggak terlalu atraktif. Dan Bapak Ibu bisa lihat juga memang Indon turunnya cukup signifikan ya 2 bulan 3 bulan terakhir karena mengikuti US Treasury. Selanjutnya kita bahas FR. Seharusnya Bapak Ibu, seharusnya FR ini kalau turun lebih banyak dari Indon. Kenapa? Karena Indon itu nggak ada currency risk.
hanya ada credit risk, Indonesia Government Credit Risk. Tapi kalau FR itu ada credit risk, ditambah juga ada namanya yang tadi saya katakan currency risk. Karena kalau rupiah melemah, ya itu adalah risiko juga bagi investor asing. Nah, tapi kita lihat FR ini justru nggak turun, ya. Kecuali 2 minggu terakhir baru mulai mark to market tadi saya katakan, baru mulai mengikuti pergerakan obligasi di dunia, ya. Nah, alasannya satu yang paling jelas ya di chart ini kita bisa lihat dengan sangat jelas. Yang warna biru tua ini adalah yield FR 10 tahun Bapak Ibu, yang sebelah kiri aksisnya. Yang warna abu-abu adalah US dollar IDR. Dua-duanya sama. Kalau semakin tinggi artinya rupiah semakin melemah. Kalau yield obligasi semakin tinggi artinya harganya semakin jatuh. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dengan sangat jelas, setiap kali rupiah melemah atau obligasi yieldnya naik, itu barengan sama-sama. Sekali pas turun sama juga. Nah, mulai 2020 Bapak Ibu bisa perhatikan ya, di sini saya tarik satu garis di sini. Bapak Ibu bisa lihat nih pergerakannya betul-betul nempel. Bisa kita katakan nempel Bapak Ibu. Yaitu kenapa FR-nya dan rupiah itu sangat kuat. Karena kalau zaman dulu Bank Indonesia kalau mau intervensi rupiah, masuknya ke FX market. Bond-nya nggak diurusin setahu saya. Tapi sekarang kalau mau jaga rupiah yang dijagain obligasinya dulu, which is a very brilliant move dan sangat efektif ya. Nah, tapi kemudian secara relative valuation, FR-nya jadi dianggap oleh investor asing jadi mahal karena tanda kutip dijaga ini, nggak boleh turun harganya nih, ya kan ada burden sharing. Dan di satu sisi demand domestik lagi kuat sekali kalau kita perhatikan sebelah kanan chartnya, ini domestik ini benar-benar yang menguasai lelang, tiap 2 minggu ada lelang SBN. Asingnya tuh kecil sekali, sedikit sekali, gitu ya. Yang menjelaskan ini karena tadi US Treasury-nya mau kemana dulu nih? Sekarang 2%. Kalau dia nanti ke 2,5%, baru semua hitungan bisa, semua obligasi di seluruh dunia baru bisa kita hitung yield-nya atau imbal hasilnya itu harus naiknya ke berapa, gitu ya. Nah, dengan sekarang The Fed akan menaikkan suku bunga, Bapak Ibu, dengan kami sudah mencoba melakukan senario analisis ya, di mana kalau US Treasury yield-nya naik ke sekitar 2,5%, USD IDR itu sekitar di 15.000, ya asumsi akhir tahun, kami perkirakan yield FR 10 tahun harusnya setidaknya di 7%. Sekarang masih di 6,7. Ya, jadi yield itu masih harus naik, Bapak Ibu. Dengan asumsi inflasi Indonesia nggak boleh terlalu luar biasa naik ke misalnya ke 6% atau ke 5% dalam waktu 6 bulan, 7 bulan. Kemudian BI harus naikin suku bunga misalnya. Sekarang 3,5%, naikin misalnya ke 6% atau 7%. Ya kalau itu yang terjadi, yield FR itu mungkin harusnya di 8,5, mungkin ke 9%. Tapi kami melihat skenario itu harusnya tidak terjadi. Tetapi dengan skenario yang normal, yang aman, setidaknya yield itu harusnya ke 7% dulu untuk FR. Gitu ya. Baru mungkin itu akan atraktif bagi asing. Kita lanjutkan di sini, kepemilikan bank umum ini termasuk tinggi, loan to deposit ratio masih rendah, artinya ini tadi menandakan likuiditas di perbankan larinya kemana, salah satunya adalah ke pasar SBN juga, gitu ya, ke obligasi juga. Ya, ini kenapa FR-nya tadi kita katakan kuat sekali, sangat terjaga sekali, karena Bank Indonesia burden sharing, bank umum juga beli SBN, jadi marketnya kuat ya. Nah, tapi kalau kita lihat asing ini memang selama setahun terakhir masih turun. Yang warna abu-abu garis ini adalah kumulatif atau penjumlahannya ya, kita rolling terus nih. Ini sampai sekarang masih turun 65 T-an, dan Maret itu setahu saya month to date udah keluar sekitar 15 triliun lagi kira-kira. Ya, jadi harusnya ini Februari udah naik. Tapi Maret month to date udah keluar 15 triliun lagi. Jadi mungkin sekarang negatifnya jadi negatif 80 triliun selama 1 tahun terakhir. Jadi ini jelas asingnya belum tertarik ke FR market karena yield-nya ini nggak terlalu atraktif ya mungkin ya bagi mereka ya. Walaupun inflasi sangat rendah, tapi ya dengan keadaan inflasi akan naik gini, The Fed akan naikin suku bunga, Indonesia mau nggak mau harus adjust supaya yield-nya itu menarik. Ini adalah sudut pandang investor asing. Walaupun tadi kita katakan ya secara real yield ya, nominal yield dikurangi dengan inflasi, itu kita masih paling tinggi di Asia. Tetapi again, mungkin pasar berpikir yield Indonesia harusnya lebih tinggi lagi. Ya karena seluruh dunia naik, tapi FR ini kok nggak terlalu naik ya.
Padahal ya jelas karena inflasi Indonesia juga masih sangat rendah. Bank Indonesia nggak perlu menaikkan suku bunga. Ya, tetapi bagi investor asing, ya tanda kutip mereka akan pukul rata. Jadi kalau seluruh dunia naik yield-nya, mereka nggak akan cari obligasi yang yield-nya nggak naik, karena itu malah menurut mereka nggak mark to market, nggak ikutin market. Jadi malah mereka akan cari yang mana yang turunnya paling banyak, biasanya begitu. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah salah satu hal yang menjelaskan kenapa kok FR itu asing nggak masuk sampai sekarang. Gitu ya. Nah, dari proporsi juga kita bisa lihat nih, ini kepemilikan asing berdasarkan tenornya, Bapak Ibu. Yang warna orange ini adalah yang di atas 10 tahun atau long term. Dan selama 5 tahun terakhir, ini paling rendah. Biasanya asing itu masuk, adalah setidaknya di 2017 hampir 40% ini masuknya ke tenor di atas 10 tahun. Tetapi sekarang sudah masuk ke tenor yang lebih pendek. Paling banyak ini di 5-10 tahun dan di 2-5 tahun. Ya bahkan yang di tenor 1-2 tahun juga ada ya. Jadi menandakan bahwa ini asingnya sebenarnya lagi menghindari tenor panjang ya. Jadi tetap masih masuk ke tenor pendek karena sesuai dengan teori obligasi, dengan inflasi yang tinggi, suku bunga naik, maka obligasi akan turun harganya. Nah, kalau turun, kita pasti pilihnya tenor pendek. Kenapa? Karena tenor pendek turunnya lebih sedikit daripada obligasi tenor panjang, gitu ya. Karena lebih tidak sensitif terhadap pergerakan suku bunga dan yield. Kira-kira itu Bapak Ibu yang kami bisa jabarkan. Kita lanjut ke equity. Slightly overweight, belum ada perubahan dari bulan lalu. Nah, ini yang tadi saya katakan. Penjualan sepeda motor, ini udah naik lagi. Belum kembali ke level 2018 memang, tetapi setidaknya kita lihat trennya sudah mulai naik Bapak Ibu. Dan kita tahu setiap kali harga komoditas bagus, biasanya yang diuntungkan itu di Pulau Sumatera dan juga di Kalimantan, Sulawesi juga. Ya banyak komoditas di situ. Nah, jadi ini memang kalau kita lihat di Jakarta mungkin biasa-biasa aja, tapi mungkin yang di kota-kota ya, yang berhubungan dengan komoditas ini, saya rasa itu akan kelihatan ya gimana belanja juga cukup naik ya. Saya udah lihat juga laporan keuangan dari bukan Lipo, Matahari ya. Itu juga terlihat ya kalau nggak salah di Sulawesi itu naiknya paling tinggi secara growth-nya ya. Dan itu menjelaskan ya karena memang komunitas naik ya harusnya daerah itu akan lebih bagus daripada Jakarta gitu Bapak Ibu. Dan ini menandakan bahwa purchasing power sudah mulai naik karena penjualan sepeda motor ya. Itu memang kita tahu menengah ke bawah gitu segmennya. Dari segi perbankan, ada 4 bank ya paling besar di Indonesia, dan dari segi laba bersih, ini udah all time high untuk BCA ya, dan juga Mandiri. Ini sudah mencapai level tertinggi. Nah, BCA secara persentase naiknya nggak banyak Bapak Ibu, cuma 5 triliun, jadi persennya mungkin ya berapa belas persen. Tapi jangan lupa, pas 2020, 2021, ya ini kan 2020 yang abu-abu, yang 2021 yang biru tua. BCA juga turunnya paling sedikit ya karena memang bisa dikatakan cost manajemennya juga sangat bagus dan juga bisnisnya juga termaintain ya. Ini kami harus terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu atas kepercayaannya gitu ya dengan BCA. Ini ya berkat Bapak Ibu juga semua tentu saja. Sedangkan bank-bank yang lain memang penurunan labanya itu sangat-sangat signifikan Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat dari perbankan secara overall, makanya kita lihat dari akhir tahun lalu 9 Desember sampai hari ini juga banking itu tanda kutip dibeli terus gitu ya sama investor asing ya. Karena memang kalau ekonomi membaik, bank itu pasti nomor 1 yang akan berasa. Karena itu darahnya, perbankan itu darahnya gitu ya. Tapi begitu pula kalau ekonomi akan turun, banking pasti kena duluan juga. Itu udah biasa terjadi seperti itu. Jadi ini udah indikasi bahwa investor asing pun sudah percaya bahwa ekonomi Indonesia ini tinggal dibuka jalan dan banking itu akan benefit. Kita udah lihat banking itu naiknya gimana ya, kenaikan harga sahamnya ya. Nah kalau kita lihat tadi dari segi investor asing di Asia masuknya kemana sih? Paling banyak ke Thailand, kedua Indonesia, Filipina. 3 negara ini Bapak Ibu sudah ditinggalkan sejak 2016. Uangnya lari ke Asia Utara. Lari ke China, ke Taiwan, ke Korea karena teknologi, dan ke India. India adalah the next China kan sebutannya kan. Tapi di tahun ini udah keluar year to date dari India. Karena tadi yang saya katakan inflasi. India itu problem inflasi itu luar biasa. Indonesia juga begitu, tapi dulunya sekarang udah enggak. Ya, inflasi ini udah bukan jadi masalah paling besar di Indonesia.
Tapi di India itu masih menjadi masalah yang luar biasa besar. Jadi ekonomi hampir semua udah pasti kena. Kalau di India, inflasi udah pasti akan banyak sekali yang kena. Ya, dan karena asing di tahun lalu 2021 udah masuk banyak ke India, mungkin mereka melakukan take profit. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, investor asing masuknya ke saham apa sih? Itu ya. Ini secara year to date asing masuk paling besar yang kemana? BRI, BCA, BNI, Telkom, Mandiri. Gitu ya. Ini yang warna oranye adalah kenaikan harga sahamnya secara year to date. Gitu. Nah, ada juga nama seperti Astra ya yang kita lihat berapa hari lalu sempat satu hari naik 8%. Nah, padahal lambat kayaknya kok nggak naik-naik gitu ya. Kenapa? Karena kita perhatikan Astra ini bisnisnya cyclical semua. Cyclical, banyak sekali cyclical gitu ya sifatnya. Kita lihat penjualan mobil motor itu udah pasti cyclical. Ekonomi bagus dia bagus, ekonomi jelek dia jelek. Kita lihat lagi ada United Tractor, alat berat untuk batu bara. Ya kalau batu bara harga segini, ya akan menguntungkan juga gitu kan buat pemain alat berat kan. Bahkan udah setahun atau 2 tahun lalu saya pernah dengar orang yang mau pesan alat berat itu indennya 6 bulan apa 1 tahun ke United Tractor. Ya, jadi memang demand-nya besar Bapak Ibu. Gitu ya. Terus kemudian ada juga CPO ya Astra ya dan bisnis-bisnis yang lainnya. Dan kebanyakan memang cyclical. Dan kelihatan ya di laporan keuangannya juga cukup bagus kemarin itu. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan semua sektor ya, tadi kita udah ngomong banking, udah ngomong komoditi, udah ngomong auto, ya kita ngomong retail juga, kita ngomong semen juga, itu semua sama story-nya. Ekonomi itu membaik gitu ya. Jadi itu kenapa kok kayaknya aneh IHSG biasa kalau lagi perang-perang gini pasti maaf kata dihajar nih ya. Pasti merah nih warnanya IHSG. Ini malah hijau dan malah all time high mencetak rekor baru. Nah, ini adalah penjelasannya tadi Bapak Ibu. Karena Indonesia ini ya walaupun kita mungkin sebagai orang Indonesia berasanya ekonomi lagi slow ya, tapi suka nggak suka. Ternyata seslow-slownya kita itu masih lebih pilihan lebih baik dibanding dengan negara-negara lainnya. Yaitu terbukti dari inflow asing yang masuk ke sini. Nah, kalau kita lihat secara sektoral, performance year to date paling tinggi ini energi, saya rasa jelas, nggak perlu penjelasan lagi ya. Harga batu bara mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di $400. Harga CPO juga sama ya, atau minyak kelapa sawit tertinggi, minyak juga naik. Nah, itu pasti akan benefit ya. Nah, kemudian teknologi yang turun paling dalam. Tapi ini sebenarnya cuma ada 2 nama. Ini MTech dan Bukalapak. Ya, MTech-nya not so bad, tapi Bukalapaknya kemarin udah sempat turun di harga di bawah 300. Nah, ini kemudian nanti ya jadi pertanyaan nih. Nanti Traveloka, Goto, yang lainnya. Nasibnya akan seperti apa gitu ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi semua orang. Karena kita lihat memang saham teknologi kebetulan memang lagi anginnya lagi nggak bagus ya Bapak Ibu ya di seluruh dunia apapun itu semua kena mau di China mau di Amerika mau bisnisnya model apapun mau Amazon yang make profit kayak gimana pun tetap kena semuanya terkoreksi gitu ya. Ya sebenarnya ini bisa jadi momentum juga opportunity bagi kita untuk mencari ya tentu saja nggak semua teknologi bagus tapi beberapa nama-nama teknologi yang mega cap yang besar-besar sekali mereka itu terlalu kuat Bapak Ibu untuk bisa fail atau untuk bisa bisnisnya jatuh dalam susah gitu, susah sekali. Karena mereka itu udah terlalu dominan dan bisa mendisrupt any kind of business kalau menurut saya gitu ya. Jadi benar-benar posisinya itu juga very strong. Nah, tinggal nanti kita perhatikan gitu ya nama-nama mana yang menarik gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari segi forward PE Indonesia ini sekarang minus 1 standar deviasi. Artinya murah. Jadi ini adalah rata-rata selama 10 tahun terakhir. Kalau yang garis abu-abu adalah rata-rata 10 tahun terakhir, kita asumsikan itu harga wajarnya, price to earnings ratio-nya IHSG. Nah, kalau naik 1, di sini yang merah, yang pertama, ini mulai mahal, karena plus 1 standar deviasi. Kalau plus 2 standar deviasi, mahal banget. Ya, mahalnya pakai banget. Tapi kalau turun ke bawah ini artinya murah, kalau turun ke bawah 2 kali, artinya murah banget atau murah sekali. Ya, sekarang kita kira-kira di minus 1 standar deviasi, secara valuasi masih cukup atraktif Bapak Ibu, dan melihat inflow asing yang begitu luar biasa deras, dan tinggal kita lihat nanti lebaran tahun ini akan jadi pembuktian. Ya. Semoga kemarin Omikronnya sudah lewat, nanti lebaran orang bisa betul-betul setidaknya 80%, 90% bisa konsumsi. By the way, kami di BCA, Menara BCA ini, saya kebetulan kalau ke kantor lewat Tanah Abang Bapak Ibu. Dan berapa hari ini sudah macet. Kemarin saya pulang itu udah macet. Udah banyak
orang nyebrang juga di jalanan bawa-bawa barang gitu ya. Saya cuman harapkan berdoa betul bahwa konsumsi akan lebih baik lagi dari tahun lalu. Itu doa kita semua ya untuk pemulihan ekonomi Indonesia juga. Jadi kira-kira demikian Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, itu dia Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Ricci yang begitu komprehensif ya, terkait dengan kondisi ekonomi baik global maupun domestik, kemudian pandangan-pandangan BCA terkait kelas aset nih Bapak Ibu. Dari perbincangannya sangat menarik Bapak Ibu, ya mau dari global, mau dari domestik, ini ada beberapa hal yang mungkin kita bisa simpulkan ya Bapak Ibu. Yang pertama, inflasi Amerika Serikat ini terus menunjukkan tren kenaikan ya Bapak Ibu. Ditambah lagi adanya tensi geopolitik Rusia dan Ukraine yang semakin memanas gitu ya. Ini berpotensi membuat inflasi itu semakin jadi lebih tinggi Bapak Ibu. Pelaku pasar ini berekspektasi The Fed akan menjadi lebih agresif dalam meningkatkan suku bunga atau menaikkan suku bunga di tahun 2022. Itu yang poin pertama Bapak Ibu. Poin kedua, ya, data ekonomi Indonesia ini terus menunjukkan penguatan ya. Inflasi Indonesia sendiri itu masih relatif terjaga Bapak Ibu. Neraca dagang memang melandai Bapak Ibu, walaupun memang masih berada di dalam teritori yang Bapak Ibu. Kemudian disusul juga dengan pertumbuhan PDB kuartal 4 2021 itu menunjukkan penguatan Bapak Ibu. Nah, yang ketiga ya, ekspektasi pasar bahwa The Fed ini akan menjadi semakin hawkish. Ini membuat yield US Treasury semakin naik ke kisaran 2% Bapak Ibu. Impact-nya apa? Impact-nya adalah yield Indon, obligasi pemerintah Indonesia yang denominasinya US dollar, itu mengalami kenaikan, Bapak Ibu. Namun yield FRI ini masih bergerak sideways, ya, moderate, flat, karena tingginya dukungan investor domestik, kemudian pergerakan rupiah yang masih stabil, ditambah lagi skema burden sharing yang masih berjalan, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, IHSG ini sempat mencetak all-time high, Bapak Ibu, di angka 6.920 pada 23 Februari 2022. Ya, kenaikan ini itu ditopang oleh ekspektasi penguatan ekonomi Indonesia pada tahun 2022, Bapak Ibu. Selain itu, didukung juga oleh derasnya foreign inflow yang masuk ke IHSG. Foreign inflow ke IHSG ini merupakan salah satu yang paling tinggi ya, Bapak Ibu, di antara negara Asia lainnya. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau mendapatkan materi publikasi BCA House View setiap bulannya, Bapak Ibu bisa mengakses di bagian news di aplikasi Welma BCA ya, Bapak Ibu. Atau juga Bapak Ibu juga bisa nih ikut webinar House View setiap bulannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hari ini belum disampaikan, nanti selama beberapa minggu ke depan bisa dikumpulin dulu pertanyaannya, nanti ditanya ke BCA House View periode berikutnya Bapak Ibu. Nah, selain itu Bapak Ibu juga bisa mengakses BCA House View ini di website Prioritas dan Soliter Bapak Ibu, atau Bapak Ibu juga bisa minta publikasinya ke PIC Relationship di cabang Bapak Ibu masing-masing, agar Bapak Ibu juga selalu mendapatkan informasi terupdate tentunya setiap bulan gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nasabah BCA yang kami cintai, yang kami kasih, yang kami banggakan, karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu, maka mungkin kita sudah sampai nih di akhir atau penghujung acara webinar pada sore hari ini Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau beli produk investasi seperti reksadana, obligasi tanpa harus pergi ke cabang Bapak Ibu bisa melakukannya secara online. Melalui apa? Melalui aplikasi Welma yang Bapak Ibu bisa download di Play Store kalau Bapak Ibu pengguna Android, atau Bapak Ibu bisa download Welma di App Store untuk Bapak Ibu yang menggunakan produk iOS Bapak Ibu. Ya, sudah tersedia di Android maupun iOS ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, untuk menutup acara pada sore hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Liliana Sutianto, selaku Senior Vice President Wealth Management BCA, dan juga Bapak Ricci Norbert Tandia CFA, selaku Assistant Vice President Wealth Management BCA yang telah membawakan dan memaparkan materi BCA House View periode Maret 2022 kali ini. Dan tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh nasabah BCA yang telah meluangkan waktunya nih Bapak Ibu untuk hadir dalam acara ini, serta saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait sehingga webinar pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar Bapak Ibu. Demikian kami sampaikan Bapak Ibu, saya percaya dan saya berharap juga tentunya ya, semoga acara kali ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Maka dari itu Bapak Ibu, saya Reginald sebagai moderator hari ini mohon pamit undur diri. Selamat sore, stay healthy, dan selamat berinvestasi ya untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu.